Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 mendapatkan kesempatan untuk membahas tentang bahasa dan umur, yang mana bahasan bahasa dan umur ini masih termasuk terhadap variasi sosial. Selanjutnya, Kita kali ini akan membahas kaitan antara bahasa dan umur. Umur manusia sepanjang jalan hidupnya dapat dibedakan menjadi 4 fase. Semua manusia akan melewati semua fase-fase ini. Di antaranya fase anak-anak, fase remaja, dan fase dewasa serta fase tua. Selanjutnya, fase anak-anak akan dijelaskan oleh Saudara Fahmi Al-Fadri. baik, untuk pas anak-anak di sini yaitu anak-anak baru menguasai bahasa secara relatif sempurna pada umur 4 tahun. Sebelumnya, bahasa yang digunakan oleh anak-anak banyak ditandai oleh ciri-ciri yaitu pengucapan huruf R, I, dan S. Seperti pengucapan kata ngawur, mereka mengucapkannya dengan kata awun dan awul. Kemudian, dalam cakupan bahasa yang diucapkan oleh anak-anak, bisa juga kita lihat contoh dari pengucapan huruf konsonan seperti eh, B dan huruf P, yaitu contohnya pengucapan kata bapak. Tidak mungkin langsung seorang anak kecil yang mana bisa langsung berbicara bapak, tapi akan melewati beberapa proses, yaitu bak dulu, kemudian oleh ibunya diajarkan pak disatukan menjadi bak pak. Begitu pula dalam pengucapan kata mama, ataupun kalau kita bisa lebih spesifikasikan pengucapan kata susu. Nah, ketika ucapannya tidak langsung bisa berbicara susu, tapi u terlebih dahulu, kemudian su, kemudian kata ibunya diperjelas lagi susu, sehingga anaknya pun bisa mengetahui kata-kata yang memang lazim untuk diucapkan pada masa anak-anak tersebut dengan baik, tapi dengan bimbingan dari orang tua tersebut, sehingga fase anak-anak ini menentukan ketika anak-anak bisa berbicara dengan baik dan benar, berarti orang tua tersebut bisa mendidik anaknya dengan baik, sehingga nanti cakupannya akan melewati fase-fase selanjutnya. Oke, fase yang kedua ialah fase remaja. Nah, setelah anak-anak beranjak menuju fase remaja, mereka akan bergaul dengan sesama remaja. Mereka seringkali membentuk kelompok-kelompok untuk mengakrabkan pergaulan mereka, agar segala aktivitas yang dilakukan mereka tidak diketahui oleh kelompok lain. Privacy intinya mah. Di samping itu, untuk merekatkan hubungan di antara mereka. Ada beberapa remaja yang seringkali membuat istilah-istilah yang hanya diketahui oleh kelompok tersebut, yang bisa kita sebut oleh bahasa pergaulan ataupun slang. Dari sekian banyak bahasa pergaulan tidak semudah untuk dipahami. Soalnya ada juga beberapa bahasa yang hanya diketahui oleh kelompok tersebut. Setiap perubahan zaman bahasa gaul yang digunakan pun berbeda-beda serta punya keunikan masing-masing. Bahasa gaul sendiri umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari remaja, baik saat di tempat tongkrongan ataupun di media sosial. Contohnya kata modus, ya singkatan dari modal dusta, ataupun bad mood, good mood, ataupun OTW, istilah OTW ya untuk ketika akan berangkat ke suatu tempat masih di perjalanan OTW gitu, on the way, ataupun DL ya derita lo buat ngatain teman kita yang lagi menderita gitu, DL, ataupun bokap, nyokap, ya bapak, ibu, mager, malas gerak ya buat ya yang mager malas gerak, ataupun santuy, kepo, gabut, ngakak, dan lain sebagainya. Banyak
istilah-istilah lain yang digunakan, istilah-istilah gaul lain yang digunakan oleh para remaja. Selanjutnya, ketika sudah melewati fase anak-anak, fase remaja, lanjut kemudian menjadi fase dewasa. Yang mana tadi seperti yang disampaikan bahwa pada masa fase remaja, seseorang itu pasti diadukan dengan beberapa bahasa gaul. Karena kenapa? Fase remaja mulai masuknya ataupun mulai timbulnya rasa ingin dekat dengan lingkungan sekitar. Yang mana lingkungan tersebut akan mempengaruhi pada proses pembicaraan atau proses bahasa yang disampaikan oleh anak remaja tersebut. Hingga akhirnya masuk pada fase dewasa. Yang mana setelah masuk fase dewasa ini, seseorang ataupun manusia biasanya memikirkan masa depannya, yang mana bergaul dengan teman sebayanya pun mulai berkurang, sehingga pemakaian slang atau bahasa gaul dan sejenisnya juga berkurang. Bahasanya mulai membaik untuk menjaga citra dirinya sebagai orang dewasa. Nah, mungkin setelah masuk pada fase dewasa ini, yang mana tadi disampaikan bahwa bahasa gaul yang sering diucapkan ketika fase remaja itu akan hilang dengan sendirinya, karena pemikirannya pun sudah mulai beranjak dewasa, sehingga tidak mau menyia-nyiakan waktu dewasa tersebut hanya untuk berpoya-poya. Akhirnya pada fase dewasa ini seseorang mampu untuk melaksanakan kegiatan yang lebih baik daripada sebelumnya, mampu menggunakan waktu yang lebih baik daripada sebelumnya, dan mampu juga untuk mengefisienkan waktu yang sudah dilaksanakan ataupun dirasakan pada masa remaja tersebut, sehingga cakupannya seseorang yang sudah masuk pada fase dewasa akan lebih menjaga citra dirinya sebagai orang dewasa, yang mana sudah mendapatkan banyak pendidikan, pengalaman, dan juga pelajaran hidup yang sudah dilewati. Oke, fase selanjutnya setelah melewati fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, kita tiba di fase tua, di mana fase tua ini manusia mulai menurun kemampuannya, baik itu dari segi fisik, orientasi hidup, dan gaya bahasa yang diucapkan, sehingga pemakaian bahasa gaul yang tadi dipakai oleh anak-anak remaja eh, bisa dikatakan sudah tidak dipakai, tidak sama sekali digunakan ketika kita sudah ada di fase tua, sudah ada di fase dewasa pun kita sudah mengurangi bahasa-bahasa yang kita pakai di waktu fase remaja. Bersamaan dengan datangnya berbagai macam penyakit yang dulunya ketika waktu masih muda mereka mengobrolkan hobi ataupun ya hobi-hobi mereka. Nah, ketika waktu tua obrolan mereka pun sudah beda topik lagi gitu. Mereka hanya mengobrolkan masalah di rumah, keluarganya paling ataupun penyakit-penyakit yang diderita anak-anak mereka yang mereka punya berganti topik tidak seperti masa remaja lagi. Soalnya seiring berjalannya waktu jadi topik yang dibicarakan ketika di fase tua pun mulai berubah. Ini udah sampai pada pembahasan dari karakteristik yang memang akan kita temui dari cakupan antara bahasa dan umur tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa bahasa dan umur memiliki kaitan yang sangat erat, sehingga kecakapan seseorang dalam mengungkapkan bahasa pun bisa dilihat dari umurnya. Kemudian perubahan yang akan muncul dan sangat jelas seperti ketika seseorang masih anak-anak, mereka belum bisa mengucapkan perkataan yang rumit seperti lagi di mana dan kenapa. Akan tetapi ketika sudah menginjak fase remaja dan dewasa, bahasanya pun sudah mulai dikuasai, sehingga muncul bahasa gaul yang digunakan pada lingkungannya. Terakhir, pada fase tua, kecakapan berbicara yang sudah dimiliki pun akan hilang dengan demikian, dan topik-topik pembicaraan pada fase tua ini akan lebih cenderung berubah, karena pada fase tua ini seseorang akan lebih memikirkan masa kematiannya daripada masa poya-poyanya. Mungkin seperti itu pembahasan yang dapat kami sampaikan.
mengenai bahasa dan umur. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih atas waktunya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.